Kalau yang ET 2500 itu lebarnya 40. Tusuk-tusuk aja. Sodok-sodok aja. Masukin lubangnya. Sodok aja. Oke, yang ini kita skip ya. Kita akan bahas yang ini. Ini namanya DDJP 260 dari ACT Mesin. Mesin ini juga variannya banyak sahabat kuliner. Ini mesin UMKM, kapasitas UMKM yang ukurannya kecil. Jadi setelah yang atas yang ini ada yang 260, ada yang 300, ada yang 350, ada yang 400, ada yang 600, ada yang 800, ada yang 1 meter. Wah, banyak banget variannya. Tergantung sahabat kuliner produknya apa, maunya apa. Banyak ya variannya ya. Nggak usah bingung sahabat kuliner, kita fokus sama ini. Ini yang paling sering dicari atau yang teman-teman kuliner kalau biasa suka nanya apa, ya ini yang paling sering. Model-model seperti ini. Cara maintenance-nya juga sama, part-partnya juga kurang lebih sama, cuma modelnya aja yang beda. Oh ya, kisaran harga ya. Ini kurang lebih 1 jutaan atau di bawah 1 juta, range-nya ratusan ribu sampai 1 juta lah. Ini harganya 1,4 ya, saya benar 1,4. Ini harganya kurang lebih 7 jutaan. Jadi vakum ini paling murah itu 7 juta lah, 6 juta lebih sampai ya sampai puluhan juta juga ada, ratusan juta juga ada. Nah, ini yang paling umum sering dipakai UMKM. Kenapa saya bawa meteran kali ini? Saya mau kasih lihat sahabat kuliner. Ini kan namanya DDJP 260. Kenapa disebut 260? Karena lebar maksimal sealnya yang bisa seal itu 26 cm sahabat kuliner. Jadi kalau produknya sahabat kuliner 20 cm, 23 cm pakai ini aman. Tapi kalau plastiknya sudah 30-40 cm, contoh nih ya. Ini kan 27 cm kali 20 cm ya. Kalau plastik yang di sealnya sebelah sini aman, bisa. Dia bisa tervakum dengan baik. Nah, yang jadi masalah kalau plastiknya sahabat kuliner yang di sealnya 27 cm, akhirnya apa? Offside dia. Jadi nanti bagian sisi-sisinya tidak tervakum dengan maksimal. Akhirnya nggak bocor kan, karena bocor. Selebihnya juga ada yang 300, 400, 350 ya. Itu aja. Ini biasanya itu menunjukkan angka dari lebar sealnya. Hal lain yang perlu sahabat kuliner tahu, vakum chamber ini ada yang namanya single seal, ada yang bilang double seal juga. Single seal maksudnya apa? Single seal seperti ini single, satu. Ya, kalau double seal itu 2, ada kanan kiri biasanya dia, 2. Untuk lebih pastinya tergantung sahabat kuliner, tanya aja langsung ke tempat sahabat kuliner beli atau lihat kontak person di bawah ini. Kita ada kasih kontak di deskripsi, itu sponsor kita, mungkin bisa bantu kasih yang terbaik buat sahabat kuliner. Ada lagi namanya single chamber, ada yang sebut double chamber, ya kan? Single chamber seperti ini. Jadi dia satu aja, satu dengan seal satu. Ada yang double chamber dia 2. Jadi ini satu, dalam satu mesin dia ada 2 kepala gitu sahabat kuliner. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu buat sahabat kuliner yang usahanya udah lebih upgrade lagi, lebih besar lagi, butuh kapasitas lebih besar lagi, silahkan pakai yang double chamber. Harganya kurang lebih 20-30 juta tergantung ukurannya. Mungkin sekilas ya, seperti itu tentang chamber, jenis chamber. Kita ngomong lebih detail. Saya tidak bahas lebih detail tentang cara penggunaan ini, karena kita sudah pernah bahas di konten sebelumnya. Waktunya nggak cukup juga sahabat kuliner. Hal berikutnya perlu tahu, jadi kalau misalnya sahabat kuliner beli mesin ini, pasti kan dapat part-partnya nih. Ada yang kasih, ada yang enggak. Umumnya sih ada, kayak contoh kabel buat colok, terus ada oli. Nah, oli nanti kita kasih lihat olinya di mana. Terus ada berapa part. Part ini memang ada yang kasih, ada yang enggak, tergantung jenisnya. Dibicarakan dari awal. Part ini pun sebenarnya jarang rusak pun di sahabat kuliner. Boleh lihat di bagian belakang. Di belakang ini saya buka covernya. Nah, sahabat kuliner bisa lihat di sini dilengkapi dengan satu vakum dan ada berapa komponen, kontaktor, konektor, ada NCB juga untuk keamanan. Nah, cara kerja vakum ini digerakkan oleh mesin dinamo yang dilengkapi vakum yang harus ada olinya, wajib minimal 3/4 seperti yang kita lihat. Jadi kalau misalnya di cover itu biasa ada lubang, atau kalau tidak ada lubang tinggal dibukanya covernya, dilihat. Dia harus 3/4 dan pas mau dicek olinya harus dalam kondisi mesinnya mati ya sahabat kuliner, bukan mesinnya bekas dipakai atau sedang berjalan, karena oli ini akan bergerak seperti oli motor. Oli yang digunakan ini tipe oli W40 atau biasa disebut oli hidrolik atau oli vakum. Cara bukanya gampang, tinggal buka aja ini, lalu tinggal diisi sahabat kuliner. Nah, untuk buangnya, buka baut kecil ini, lalu dibuang. Semua vakum chamber cara kerjanya sama ya sahabat kuliner ya. Jadi
olinya harus diisi. Kalau memang kiriman keluar kota, biasanya olinya akan dikeluarin dalam botol seperti yang kita contohkan tadi. Kalau memang pas datang sebelum dipakai, wajib diisi olinya dulu. Nah, sahabat kuliner sekarang sudah tahu kan? Jadi kalau misalnya sahabat kuliner investasi mesin vakum ini, pas datang benar-benar harus cek dulu olinya sudah terisi atau belum. Biasanya kalau pengiriman di dalam satu kota, biasanya olinya sudah diisi. Tapi kalau misalnya di luar kota, biasanya olinya dikuras dulu. Dikuras baru sampai lokasi sahabat kuliner bisa isi sendiri. Nah, untuk pengisian ini nggak membutuhkan teknisi, orang awam juga pakai. Bisa ya sahabat kuliner. Karena gampang banget. Apa sih masalahnya sama oli? Kalau baru itu kan biasa kosong tinggal isi. Kalau sudah ada minimal 3/4 udah bisa digunakan. Terus apalagi masalahnya? Masalahnya adalah kalau sahabat kuliner sering pakai produk sahabat kuliner berminyak, berlemak atau mengandung cairan, itu akan terkontaminasi ke olinya. Akhirnya membuat oli itu menjadi kental, berubah warna. Dia kalau terlalu kental, membuat kerja si vakum ini nggak maksimal. Dia sedotannya nggak kuat, waktunya jauh lebih panjang lagi, suaranya agak kasar. Atau kalau sudah lama banget, misalnya olinya nggak rusak nih, tapi udah lama, oli itu kan berkurang sahabat kuliner. Jadi oli itu akan di bawah 3/4, ya mungkin akan setengahnya atau bahkan di bawahnya kalau kelama-lamaan sahabat kuliner nggak pernah buka. Jadi kalau kurang tinggal diisi aja. Jadi sahabat kuliner bisa lihat, bisa lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kalau misalnya berkurang ditambahin jadi 3/4. Kalau misalnya kotor dibuang. Kalau bisa pakai kompresor sedot dulu biar bersih minyak-minyaknya, kotoran-kotorannya, baru isi yang baru. Berapa maksimal? Dari indikator bulat itu 3/4 aja sahabat kuliner, nggak usah terlalu full ya. Kalau terlalu full juga dia mampet, akhirnya nggak bisa bergerak. Beda banget, kalau misalnya vakumnya kotor, olinya, atau kurang, pasti suaranya aja beda, kekuatan vakumnya juga berbeda. Kita bisa lihat kok, ini kok sebelumnya vakumnya bagus ya, kok sekarang vakumnya berkurang, itu biasanya olinya sahabat kuliner. Saya ngomong olinya cukup banyak karena oli itu penting ya. Sekali lagi oli itu penting sahabat kuliner. Karena bahaya sekali kalau sahabat kuliner olinya kotor, habis, apalagi kosong gitu kan. Kosong? Astagfirullahalazim. Terus berikutnya, apalagi masalahnya dalam vakum-vakum seperti ini? Kalau chamber, dia kan dilengkapi dengan karet. Nah, karet ini walaupun tidak sering rusak, tapi ini sensitif sahabat kuliner. Dia yang bikin dia kedap, nyedot gini kan. Nah, karet ini harganya cukup mahal. Per meter itu kurang lebih 100 ribuan yang ini. Ya kan, tinggal buka, tinggal pasang aja. Karena ini sensitif, jangan sekali-sekali sahabat kuliner pisau atau kena kuku. Ya kan, kena kuku atau pisau ini bahaya banget. Ini kalau sampai jebol, ya pas gini nggak mau vakum-vakum gitu loh. Ya, ini karet ini jarang rusak juga. Terus kedua ini nih, sama seperti yang kecil, ini ada teflon ya. Ini karena baru saya nggak bisa buka. Atau nih, saya ada contoh spare partnya. Ini contoh oli ya, oli yang saya bilang W10 ini nih, W40 ya. Encer banget tuh lihat. Encer kan, dia kayak minyak kelapa jadinya. Yang kita sebut teflon. Ya, teflon ini, teflon belt atau bukan teflon belt. Teflon ini dia jadi kayak lapisan anti panas gitu sahabat kuliner. Jadi kalau dia pakai ini, si produk itu, si plastik atau apa nggak nempel ke permukaan sini. Kalau nggak kan bisa nempel, meleleh dia. Nah, ini tinggal ditempel aja sini. Tempel, lipet, tempel. Nah, ini bisa dipakai di semua mesin ini. Jenisnya ada berapa macam? Ada yang bentuknya lem, ini kan lem, jadi dia kayak poster gitu, lem ya, tinggal lem. Ini agak mahal. Ada yang bentuknya roll, jadi dia lem juga tapi roll. Ada juga bentuknya nggak ada lemnya. Kalau nggak ada lemnya, ya dibaut, dikunci gitu. Nah, yang nggak ada lemnya murah sahabat kuliner. Terus berikutnya ada apa? Kawat. Nah, ini kawatnya nih. Jadi kalau sahabat kuliner buka ini kawatnya di sini harus dikunci, dibaut. Nah, seperti itu aja sih. Semua vakum sama sahabat kuliner. Hanya itu aja yang sering masalah. Oli, karet, kawat sama teflon. Itu yang paling sering bermasalah dan saya saranin sahabat kuliner harus punya spare partnya. Jadi kalau lagi pakai produksi macet ya itu aja biasanya. Nah, di luar itu apa? Di luar itu ya sama seperti elektronik lainnya. Kita bisa ngomong komponen heaternya, bisa ngomong elektrikalnya, bisa ngomong macam-macam. Tapi itu di luar kebiasaan. Jadi ya kita harapin tuh nggak terjadi lah. Kita bicarakan yang paling sering terjadi, kerusakan yang sering terjadi. Nah, gimana sahabat kuliner? Video kali ini bermanfaat kan buat sahabat kuliner? Kalau bermanfaat, ayo seperti biasa share video ini ke teman-teman sahabat kuliner semua di media sosial sahabat kuliner semua, biar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini.
Dan ingat juga untuk komen ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen, kita akan coba kasih jawabannya Sobat Kuliner. Dan pastinya kalau Sobat Kuliner mau dekat dengan kita, silahkan join di grup di link kita ada kasih di deskripsi bawah ini ya. Sampai sini video kali ini, saya Indra pamit dan pastinya tungguin terus video Kuliner TV berikutnya. Bye-bye.